Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Sultra TV. Akhirnya program inspirasi kita kembali hadir menemani kalian semua, tentunya dengan mendatangkan bintang tamu yang sangat menginspirasi teman-teman di rumah. Nah, pada episode kali ini saya mendatangkan seorang tenaga pengajar, tenaga pendidik yang sangat benar-benar bisa menginspirasi juga teman-teman para kaum muda, apalagi milenial ya, yang senang sekali belajar, apalagi di luar negeri ya. Cocok sekali bintang tamu saya hari ini. Langsung saja saya perkenalkan, bintang tamu saya ada Kak Dewi. Assalamualaikum Kak. Gimana kabarnya Kak? Baik ya? Nah, jadi Kak Dewi ini dari IAIN, disebut dari habis ngajar, langsung cus ke sini ya. Jauh sekali padahal ujung pukul ujung. Oke, bisa mungkin Kak perkenalkan diri dulu ke teman-teman. Silakan. Ya, selamat sore. Nama saya Dewi Artika dan saat ini saya adalah salah satu dosen bahasa Inggris di salah satu Institut Agama Islam di Kendari. Oh, luar biasa. Nah, jadi Kak Dewi ini kemarin sempat mendapat beasiswa S2 ya Kak ya, di luar negeri. Dan itu beasiswa bahasa Inggris. Dia LPDP sebenarnya dari Lembaga Keuangan. Dari Lembaga Keuangan. Lembaga Keuangan RI. Berarti kemarin S2-nya juga ngambil bahasa Inggris gitu ya? Iya, kalau S2, ya S1-nya bahasa Inggris, S2-nya bahasa Inggris. Dan sekarang ngajar bahasa Inggris juga. Nah, Kak Dewi ini kenapa sih suka sama bahasa Inggris? Kalau mau ala-alanya karena ala-ala. Karena terdengar kece saja awalnya ya. Dulu kayak dengar orang-orang bisa bahasa Inggris kok kayak kece begitu. Terus karena tulisannya beda sama cara pengucapannya, jadi kayak lebih penasaran untuk mempelajari bahasa Inggris. Sampai akhirnya jadilah S1-nya bahasa Inggris, karena kebetulan pas waktu masih sekolah-sekolah itu sudah sempat kursus, kemudian kayak ngajar-ngajar anak-anak kecil bahasa Inggris, jadi mendukung ya. Gitu. Berarti Kak Dewi ini emang senang gitu ngajar? Iya, lebih kepada mungkin karena lingkungannya yang mendukung, kemudian ujung-ujungnya di tengah-tengah mulai suka, dan akhirnya sampai sekarang pun tambah suka, dan akhirnya tetap stay di bahasa Inggris. Nah, sukanya itu ala-ala atau bukan? Jujur ya? Ini betul. Jujur, ini betulan ya, bukan ala-ala. Nah, kemarin sempat mendapat beasiswa S2 di Inggris. Nah, itu gimana ceritanya tuh Kak, bisa dapat beasiswa itu? Oke, ini jawabannya mau ala-ala lagi? Kayaknya jujur aja deh Kak ya. Oke, kalau kemarin sebenarnya tidak ada rencana untuk lanjut S2 karena faktor keluarga juga, karena saya anak pertama dari 6 bersaudara, sehingga kalau misalnya saya pikir dari orang tua lagi, mau membanding orang tua lagi, kayak aduh masih ada 5 adik-adik, masih kecil-kecil. Jadi saya bilangnya kalau ditanya sama teman-teman, saya bilangnya nanti cari-cari beasiswa kalau misalnya mau lanjut S2. Jadi sebenarnya saya nggak langsung lanjut S2 setelah S1. Saya sempat ngajar honor dulu di ada sekolah. Ada sekolah ya. Saya ngajar di sekolah 6 bulan, terus kemudian ngajar, merasa kayak kayaknya tidak akan berkembang di sini terus. Apalagi masih honor kan. Nah, jadinya kebetulan ada teman yang memang lagi ingin lanjut S2 dan cari-cari beasiswa. Dia kasih info, katanya ada beasiswa baru. Jadi LPDP itu baru rilis 2013. Nah, saya itu selesainya 2013, tapi apply-nya itu 2014. Jadi cobalah saya apply dari tempat ngajar. Ternyata bisa lolos. Langsung lolos? Iya, langsung Pertama kali coba? Pertama kali langsung lolos, iya. Alhamdulillah ya Kak ya, rezeki. Dan itu jeda berapa tahun tuh Kak, antara Kak Dewi ngajar, terus tiba-tiba langsung lanjut S2? Setahun. 1 tahun. Jadi 2013 selesai 1, kemudian 2014 apply beasiswa. Setelah itu ya banyak sekali prosesnya sebenarnya, 1 tahun itu. 2015 baru berangkat, 2015 akhir. 2016 balik. Oke. Berarti masih bisa dibilangkan orang luar negeri ya? Oke, berarti pada saat itu apakah memang Kak Dewi sendiri yang pilih negara tujuan untuk melanjutkan studi, atau memang itu ada pilihannya sendiri gitu? Waktu itu kalau kita bicara, karena aturannya beda-beda kan tiap beasiswa, tapi waktu itu masih boleh pilih
negara mana saja, terus jurusan apa saja masih boleh. Kalau sekarang sudah lumayan agak terbatas, jalurnya agak beda-beda. Tapi waktu itu ya saya pilih sendiri. Pilih sendiri. Iya, pilih sendiri. Karena sebenarnya waktu seleksi beasiswa itu sebenarnya saya tidak mau ke luar negeri sebenarnya jujur. Jadi saya apply beasiswa dulu. Terus si interviewer bilangnya, ngapain Mbak belajar bahasa Inggris di Indonesia? Belajar bahasa Inggris ya di Inggris lah, di luar negeri lah, ngapain di Indonesia? Kata dia seperti itu. Terus saya bilang ke wawancaranya, saya bilang, oh iya ya Pak, kalau begitu insya Allah kalau saya lolos beasiswa ini, saya pasti akan urus ke luar negeri. Ternyata saya lolos dan akhirnya mulailah proses, makanya saya ada rentang 1 tahun karena sebenarnya pindah dari dalam negeri kemudian pindah ke luar negeri. Itu urusnya ribet juga ya Kak? Iya lumayan karena banyak yang masih tertinggal kan, kayak kalau teman-teman kemarin karena dari awal luar negeri untuk tes bahasa Inggrisnya memang khusus untuk luar negeri. Misalnya kalau waktu itu masih pakai IELTS. Sementara kalau saya waktu itu masih punya TOEFL. Jadi saya harus tes IELTS, tapi kan sebelum tes IELTS saya belajar dulu ya. Iya sih ya, pasti. Walaupun jurusan bahasa Inggris jadi belajar dulu. Kemudian proses urusan visa, asuransi kesehatan, dan lain-lain masih lumayan panjang. Oh, dan memang berarti waktu jeda yang 1 tahun kemarin itu digunakan untuk ngurus-ngurus itu juga Kak? Iya, betul sekali. Berarti banyak banget ya Kak yang diurus? Ya Alhamdulillah banyak. Alhamdulillah, tapi bersyukur lah ya. Tapi Kak Dewi pernah nyangka tidak bisa lulus lanjutkan studi ke luar negeri? Tidak pernah. Kayak keluar dari Kendari, negara Sulawesi Tenggara ini saja, tidak ada bayangan begitu. Karena dulu waktu masih S1 pun ingin izin mau kuliah ke Makassar aja yang dekat, itu belum dapat izin dari orang tua. Jadi pas kemarin sebenarnya pas tes beasiswa itu izinnya nanti pas lolos. Saya bilang sama orang tua, Mas saya mau ke Makassar. Mau bikin apa di Makassar? Ternyata buat seleksi untuk seleksi wawancara untuk beasiswa. Dan itu diizinin ya? Itu alhamdulillah diizinkan. Dan itu drama untuk yang pertama, yang kedua setelah itu yang pilihan tadi, karena tadinya kan saya dalam negeri kemudian pindah ke luar negeri. Jadi izin lagi gitu. Izin lagi. Aduh, udah dilarang ke Makassar, tiba-tiba izin langsung ke luar negeri. Itu gimana respon orang tua pada saat itu, Kak? Pertama kaget ya, tesnya kapan? Tapi alhamdulillah karena memang orang tua mendukung pendidikan, hanya memang cuma karena lokasi saja ya. Iya tapi sih, kalau untuk pendidikan mereka sangat dukung, malah sekarang disuruh S3 lagi. Tapi jadinya tidak ada kendala untuk izin-izin. Cuma ya begitulah ya, namanya orang tua pasti banyak wejangan dan lain-lain yang perlu dipersiapkan. Tapi memang tiba-tiba kaget ya dari Makassar, tiba-tiba loh kok bisa lompat negara gitu loh. Tapi pada saat itu pertama kali menginjakan kaki di Inggris itu gimana Kak? Dingin. Apanya yang dingin? Cuacanya ya atau orang-orang yang dingin di sana? Cuacanya yang dingin. Kalau orang-orangnya itu pertama kali waktu itu kan saya kalau dia tidak ada basa-basinya. Ya itu hal pertama yang saya dapatkan waktu pas turun dari pesawat. Karena waktu itu saya kan bawa tas besar kan untuk 1 tahun kan. Iya. Tasnya besar. Terus waktu itu ada juga tas ransel, terus ada tentengan lagi, kemudian didorong-dorong, dan ada satu bule bilangnya mau saya bantu. Mungkin kalau kita di sini, enggak usah. Atau tidak ada buru-buru, ya, itu kan tidak ada kan? Nggak ada ya. Terus kita bilang enggak usah. Kalau orang-orang sini, walaupun enggak usah, biasanya karena lihat kita kesusahan, dia bantu juga angkat kan. Kalau di sana kalau bilang enggak usah. Dan akhirnya dalam hati, ya Allah, saya menyesal bilang tidak usah. Karena lumayan jauh dari bandara. Mau angkat lagi ke bus lumayan tinggi. Iya. Jadi dari sejak saat itu kalau misalnya ada yang tanya ya saya jujur, kalau dibantu iya, kalau tidak. Berarti itu yang membedakan orang sana sama orang Indonesia ya? Iya kan, kebanyakan kan. Iya sih, biasa orang Indonesia walaupun gak mau tapi tetap dipaksa. Iya, tetap dipaksa karena lihat kasihan dibantu. Kita juga karena ndak enakan, masa belum kenal terus kayak main oke. Ternyata takutnya, tidak masalah. Takutnya ada niat jahat ya. Oke, kita break dulu ya Kak. Setelah yang satu ini kita akan kembali, jangan kemana-mana, tetap di Inspirasi Kita.